bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Pertempuran panas yang berapi-api, yang meletus dengan mudah, kini telah diselesaikan oleh Lindong. Pria berpakaian hijau dan sisanya bukan orang bodoh. Saat ini, reputasi Lindong menjadi semakin besar dan kekuatannya juga melonjak. Bahkan Si Kun, yang telah maju ke dua Yuan Nirvana Stage, dikalahkan secara menyedihkan olehnya. Oleh karena itu, pria berpakaian hijau jelas mengerti apa artinya ini. Di ranah ini, kekuatan pada akhirnya adalah yang paling dihormati orang lain. Qin Shen, yang telah menderita kerugian besar, juga kembali ke grup dari kerajaannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya agak gelap dan serius tetapi mata dinginnya tidak melihat ke arah Lindong. Sebagai gantinya, mereka melihat pria berpakaian hijau dan dua lainnya. Mungkin dia mengerti mengapa orang-orang ini tiba-tiba menjadi bisu sebelumnya. Itu karena mereka ingin memanfaatkannya untuk menguji keterampilan Lindong. Sekarang, Lindong telah mengungkapkan keahliannya tetapi dia akhirnya kehilangan cukup banyak reputasi. Pria berpakaian hijau dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi yang agak tidak wajar, ketika mereka melihat tatapan dingin Qin Shen. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa datar. Namun, mereka juga mengerti bahwa mereka benar-benar menyinggung Qin Shen karena ini. Meskipun mereka tidak takut padanya, kehilangan sekutu bukanlah sesuatu yang membuat senang. Mo Ling dan dua lainnya di bawah ini juga melihat pemandangan di udara dengan tertegun. Dari kelihatannya, sepertinya empat kerajaan peringkat tinggi tidak akan berani melakukan apapun. Apakah masalah ini diselesaikan dengan sederhana? Mereka bertiga saling berhadapan. Mereka semua bisa melihat tatapan gelisah yang tidak bisa disembunyikan dari mata mereka satu sama lain. Jika berita tentang masalah ini menyebar kembali ke Kekaisaran Gritian, tidak mungkin untuk mengatakan keributan menakutkan seperti apa yang akan terjadi. Kekaisaran Gritian telah berpartisipasi dalam cukup banyak 100 perang kekaisaran, tetapi tidak satu pun dari pendahulu mereka telah mencapai tahap seperti itu di medan perang kuno. Emosi ketiga orang ini mulai menjadi rumit ketika mereka memikirkan hal ini. Ketika mereka berempat pertama kali tiba di medan perang kuno, kekuatan mereka kira-kira sama. Namun, dalam waktu setengah tahun, Lindong telah melompati mereka dan meninggalkan mereka dan menggigit jari. Ini menyebabkan mereka menghela nafas dalam-dalam. Lindong mengepalkan tangannya di udara dan meraih 3 segel sekte di tangannya. Matanya masih menatap puncak gunung. Beberapa tokoh yang hadir di sana menyebabkan ekspresinya berubah sedikit serius. Dia mengerti bahwa orang-orang ini mungkin adalah orang-orang yang bisa disebut penguasa di wilayah barat laut. Tidak heran ketika dia bertemu Mu Hongling saat itu, dia tampaknya benar-benar mengabaikan kekaisaran tebing iblis. Ternyata dia benar-benar memiliki latar belakang yang kuat. Haha, adik kecil Lindong, benar-benar mengesankan. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah benar-benar meningkat sejauh ini, ucap Mu Hongling. Sementara mata Lindong berkedip karena sekelompok orang di puncak gunung, Mu Hongling agak menyihir namun tawa yang indah menyebar. Setelah itu, beberapa tokoh itu bergegas dan muncul di depan Lindong. Mu Hongling masih mengenakan gaun merah, yang muncul seperti api membakar mata seseorang. Penampilannya yang indah menyebabkan ekspresi terkejut melintas di mata beberapa orang. Namun, ketika beberapa kekaisaran dan para ahli dengan jaringan informasi yang luas melihat beberapa tokoh di samping Mu Hongling, mata mereka tanpa sadar gemetar. Qin Shen dan 3 lainnya, yang berada pada jarak yang cukup dekat, awalnya terkejut ketika mereka melihat seorang pria berpakaian putih muncul. Segera, ketakutan melintas di mata mereka. Setelah itu, mereka mundur bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Sementara itu, mata mereka berkedip-kedip saat mereka melirik. Sepertinya mereka jelas tidak berharap bahwa kelompok orang ini akan benar-benar disiagakan. Jelas, dengan kemunculan orang-orang ini, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam masalah ini. Oleh karena itu, keputusan bijak adalah mereka dengan patuh minggir.
Meskipun aksi kelompok Qin Shen itu halus, itu masih tidak luput dari indera tajam Lindong. Segera, dia dengan lembut mengangkat alisnya. Sepertinya kelompok orang yang baru saja tiba ini, harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, seberapa kuatkah mereka? Mereka benar-benar mampu menyulut ketakutan ke dalam hati kekaisaran tingkat tinggi ini seperti harimau. Pikiran ini melekat dalam hati Lindong. Matanya menyapu Mu Hongling yang cantik sebelum dia berbalik ke daerah di sekitarnya. Di tempat itu, seorang pria berpakaian putih tersenyum sambil menatapnya. Orang ini tampan dan dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Selain itu, ia secara mengejutkan tidak memiliki keangkuhan seperti orang-orang dari kekaisaran peringkat tinggi itu. Wajahnya tampak hangat, yang memungkinkan seseorang dengan mudah membentuk kesan yang baik padanya. Tentu saja, itu bukan urusan Lindong. Sebagai gantinya, dia samar-samar bisa mendeteksi sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh pria berpakaian putih itu. Sensasi itu jauh melebihi apa yang dia rasakan dari Si Kun. Jelas, kelompok orang ini jelas bukan individu biasa. Sementara Lindong mengukur pria berpakaian putih ini, yang terakhir juga melakukan hal yang sama. Sesaat kemudian, mata mereka bertemu. Segera, pria berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, "Lindong, aku telah mendengar nama besarmu." Lindong tidak tahu siapakah orang ini, yang jelas memiliki latar belakang yang luar biasa, apakah dia musuh atau sekutu. Segera, yang dia pilih untuk lakukan adalah menangkupkan kedua tangannya dan menjawab salam dengan cara yang normal. Sudut mulut beberapa orang di belakang pria berpakaian putih itu bergerak ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, mereka akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka tidak tahu bahwa Si Kun telah dikalahkan secara menyedihkan oleh Lindong, mereka mungkin masih menegurnya. Namun, saat ini, mereka menahan diri. Sepertinya berita tentang hal itu juga mengejutkan bagi mereka. Adik kecil Lindong, terakhir kali, kamu dengan paksa mengusir kakak perempuan ini dari domain rahasia kunci. Apakah kamu berpikir untuk memberikan kompensasi kepada aku sekarang? Mu Hongling tersenyum seperti bunga, ketika dia melihat Lindong dan berkata. Lindong tertawa kering. Dia sedikit tidak nyaman dengan sikap hangat Mu Hongling. Dia hanya kebetulan bertemu 2 kali, dan mereka tidak mengakhiri dengan ramah. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kenalan, apalagi sebagai teman. Oleh karena itu, Lindong jelas merasa sedikit berhati-hati, dan takut pada wanita seperti iblis yang aneh ini. Adik kecil, awalnya kakak perempuan ini berencana untuk mengajarimu pelajaran yang tepat setelah bertemu denganmu di Ancient Treasure Trove ini. Namun, dari kelihatannya, sepertinya akan sulit, ucap Mu Hongling sambil meregangkan pinggangnya yang malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya saat dia melakukannya. Kekuatannya saat ini sudah mencapai puncak 1 tahap Yuan Nirvana. Namun, sepertinya itu tidak cukup karena Lindong telah mengalahkan Si Kun. Aku dipaksa oleh keadaan saat itu, ucap Lindong. Lindong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa wanita ini berbicara setengah benar. Keduanya tidak memiliki dendam besar. Sepertinya, apakah wanita itu benar-benar takut padanya? Kemungkinan dia berbohong. Dia bisa merasakan bahwa Mu Hongling saat ini berada pada level 1 tahap Yuan Nirvana. Di permukaan, sepertinya dia tidak bisa dibandingkan dengan Si Kun. Namun, Lindong sadar bahwa seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Sama seperti dia, meskipun dia adalah seorang ahli panggung Nirvana Yuan, dia mampu mengalahkan seorang ahli seperti Si Kun, yang telah mencapai 2 panggung Nirvana Yuan. Latar belakang Mu Hongling cukup kuat. Oleh karena itu, Lindong menolak untuk percaya bahwa dia tidak memiliki keterampilan yang kuat, yang akan memungkinkannya untuk mengalahkan musuh yang berperingkat lebih tinggi. Hehe, Hongling hanya bercanda. Tidak perlu memperlakukannya dengan serius. Pada saat ini, pria berpakaian putih itu tersenyum dan berbicara kepada Lindong, aku Liu Bai. Liu Bai, ucap Lindong. Ekspresi Lindong tidak berubah ketika dia mendengar nama ini, tetapi hatinya berdebar keras untuk sesaat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Qin Shen dan yang lainnya begitu takut pada orang ini. Di antara para elit yang berkumpul di wilayah barat laut ini, sebuah faksi seperti Kekaisaran Tebing Iblis dapat dianggap sebagai keberadaan yang kuat. Namun, di atas keberadaan yang kuat ini ada 4 tuan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar paling terkenal di wilayah barat laut ini.
Salah satu dari 4 tuan disebut Liu Bai. Iblis tombak Liu Bai. Ini adalah orang yang kuat, yang telah maju ke peringkat nirvana. Orang-orang di sekitar yang berada di udara sekitar jelas terguncang dengan namanya. Keributan mulai menyebar seperti gelombang besar. Aku sudah lama mendengar nama besar kamu, ucap Lindong. Mata Lindong berkedip. Dia tersenyum sedikit dan berkata, dengan menuju ke sini, apakah itu berarti bahwa beberapa dari kamu juga tertarik dengan sisa-sisa sekte ini? Hahaha, alasan mengapa Heaven Cloud Sekte bisa menjadi sekte pelindung aliansi adalah karena mereka cukup kuat. Karena itu, warisan mereka lumayan. Namun, itu bukan sesuatu yang harus kita miliki, ucap Liu Bai sambil tersenyum. Matanya menatap Lindong saat dia berkata, alasan utama bagi kita untuk datang ke sini adalah untuk berteman denganmu. Lingkungan sekali lagi berubah menjadi gempar. Ekspresi kelompok Qin Shen, yang telah ditarik kembali, juga berubah. Jelas, mereka tidak berharap bahwa tokoh legendaris di wilayah barat laut ini akan mengambil inisiatif menjadi teman Lindong. Sepertinya dia harus merangkul Lindong dengan hormat. Jika berita tentang masalah ini menyebar, kemungkinan bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak akan berani menyinggung Lindong. Lindong juga terkejut dengan kata-kata Liu Bai ini. Dia segera tersenyum dan berkata, ini benar-benar kehormatan aku untuk memiliki saudara seperti Liu Bai, dan tidak sungkan mengucapkan kata-kata ini. Lindong jelas menghela nafas lega di hatinya ketika konflik yang dia bayangkan tidak terjadi. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sebentar sebelum suasana menjadi hangat. Ini berlanjut sebentar sebelum kelompok Liu Bai menunjukkan tanda-tanda pergi. Brother Lindong, kemungkinan kita akan bertemu di daerah yang dalam dari harta karun kuno. Pada saat itu, kita mungkin bahkan harus bekerja sama, ucap Liu Bai lalu tersenyum pada Lindong. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dengan bebas dan ramah tamah sebelumnya, lalu membawa Mu Hongling dan yang lainnya pergi. Lindong memikirkan arti kata-kata Liu Bai sebelum matanya sedikit berubah. Tampaknya pertarungan di dalam harta karun kuno ini memang tidak akan menjadi biasa. Bahkan orang seperti Liu Bai tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Tampaknya ada sejumlah ahli yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Saat dia mengingat titik ini, Lindong tiba-tiba teringat Yan Shen yang dia temui sebelumnya. Meskipun aura orang itu tidak lebih lemah dari Liu Bai, namanya tidak terdaftar di antara 4 penguasa wilayah barat laut. Karena itu, seseorang tidak tahu apakah ia seorang ahli yang menyembunyikan diri atau seseorang dari tempat lain. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah individu yang luar biasa. Lindong dengan lembut menjentikkan jarinya. Setelah itu, dia berbalik dan turun. Orang-orang di udara sekitar hanya bisa mundur dengan menyesal ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa setelah mengalami insiden ini, kemungkinan tidak ada yang berani sombong terhadap Lindong. Warisan Sekte Awan Langit ini kemungkinan akan berakhir sepenuhnya di tangan beberapa orang dari Kekaisaran Yan besar ini. Banyak tokoh terbang di udara sebelum bergegas menuju daerah yang lebih dalam, dari Secret Treasure Trove dengan kecepatan seperti kilat. Orang yang memimpin mereka adalah orang yang baru saja bertemu Lindong, yaitu Liu Bai. Kakak Liu Bai, tampaknya kamu sangat memikirkan Lindong. Di belakang Liu Bai, seorang pria dengan luka seperti kelabang di wajahnya, melirik ke arah punggung mereka dan tiba-tiba berkata, meskipun orang itu memang memiliki beberapa kemampuan, apakah dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bekerja bersama kami? Pria lain yang memiliki wajah agak pucat juga mengerutkan kening dan bertanya. Aura orang ini juga cukup kuat. Dia sendiri juga cukup terkenal di wilayah barat laut ini. Dikabarkan bahwa dia sudah selamat dari kesengsaraan nirvana kedua 2 bulan lalu, dan secara alami jauh lebih kuat dibandingkan dengan Si Kun, yang baru saja menerobos. Oleh karena itu, dia tidak merasa takut terhadap Lindong meskipun dia mengalahkan Si Kun. Kata-kata yang dia ucapkan tidak dimaksudkan untuk meremehkan Lindong, melainkan pesaing yang harus mereka hadapi adalah semua individu yang telah melampaui Si Kun. Namun, Lindong akhirnya masih di satu panggung Yuan Nirvana. Karena itu, kerja sama sepertinya agak sedikit keluar dari pertanyaan. Orang itu tidak sesederhana dengan apa yang kamu lihat di permukaan. Ucap Mu Hongling. Orang yang tiba-tiba berbicara adalah Mu Hongling, yang memiliki sedikit dendam dengan Lindong. Mata bunga persik panjangnya melirik kedua yang berbicara sebelum dia malas berkata. Kalau tidak,
Apakah kamu pikir aku, Mu Hongling, adalah orang yang begitu mudah untuk ditangani? Orang kecil itu langsung mengusir aku dari ranah kunci rahasia. Dia adalah satu-satunya dalam bertahun-tahun yang berani memperlakukan aku dengan cara ini, ucap Mu Hongling. Liu Bai tertawa pelan. Dia segera mengangguk dan berkata, aku juga sempat bertemu dengan Lindong saat kembali di balai kuno. Pada saat itu, kekuatannya hanya setengah langkah ke Nirvana Stage, sementara kekuatan mentalnya, jelas hanya seseorang yang belum menjalani Wind Lightning Trial. Namun, lihat dia sekarang. Sebelum dia bertarung dengan Si Kun di sisi Sungai Pil, dia telah menghabiskan 2 hari pelatihan di sana. Selama 2 hari yang singkat ini, dia tidak hanya berhasil menembus Nirvana Stage, tetapi dia bahkan selamat dari kesengsaraan Nirvana. Siapa di antara kamu yang dapat menyelesaikan 2 langkah ini dalam satu upaya? Selain itu, dia tidak hanya selamat dari kesengsaraan Nirvana kali ini. Kemungkinan ada juga Wind Lightning Trial. Hahaha, mengalami 2 kesengsaraan besar sekaligus, dan mampu bertahan untuk melalui mereka. Siapa yang berani menyebutnya sederhana sekarang? Wajah kedua pria sebelumnya, yang berada di panggung Yuan Nirvana, berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Memang, tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian dan tekad untuk menjalani kesengsaraan Nirvana dan pencobaan petir angin bersama-sama. Mereka telah melihat para ahli yang mengolah Yuan Power dan Mental Power pada saat yang sama. Ada cukup banyak orang seperti itu, tetapi sebagian besar ahli ini akan dengan hati-hati memisahkan kedua kesengsaraan itu. Jarang ada orang yang berani menentang 2 cobaan besar bersama seperti yang dilakukan Lindong. Fakta itu saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukan individu biasa. Menurut apa yang aku ketahui, Lindong menggunakan Soul Martial Arts ketika dia mengalahkan Si Kun. Aku benar-benar ingin tahu mengapa orang dari kekaisaran peringkat rendah ini sebenarnya memiliki begitu banyak kartu truf. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin bisa dibandingkan dengan Tian Dao, ucap Liu Bai. Liu Bai tertawa pelan. Dia segera mengangkat kepalanya. Ada ekspresi berapi-api samar di matanya. Aku benar-benar mengantisipasi 100 Empire War setengah tahun kemudian. Aku benar-benar ingin tahu berapa banyak orang kuat yang tersembunyi akan muncul pada saat itu. Gumam Lindong. Lindong juga turun dari udara setelah kelompok Liu Bai pergi. Setelah itu, dia memimpin Little Flame dan mendarat di depan kelompok Moling yang menatap mereka. Lindong tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi mereka sebelum dia secara acak melemparkan segel sekte itu kepada mereka. Mereka bertiga buru-buru menerima segel itu. Setelah itu, mereka mengangkat kepala untuk melihat-lihat. Kerajaan-kerajaan dan para ahli di langit, kini tidak lagi memiliki niat untuk menyerang mereka pada saat ini. Mereka mungkin tidak memperhatikan kelompok Moling, tetapi dengan Lindong di pihak mereka, mereka memiliki beberapa aliansi yang dapat dianggap sebagai kelas berat. Ini menyebabkan mereka takut memiliki pemikiran yang menyimpang. Tidak disangka kamu sudah mencapai tahap ini setelah berpisah hanya beberapa bulan, ucap Moling. Moling tersenyum pahit dan berkata kepada Lindong, aku hanya beruntung. Bukankah itu sama saja dengan kalian bertiga sekarang? Ucap Lindong lalu tersenyum. Jika Moling dan yang lainnya bisa mendapatkan warisan dari Heaven Cloud Sect, kekuatan mereka pasti akan melambung. Di masa depan, mereka bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk naik ke ranking Nirvana itu. Hehehe, sepertinya kita telah memperoleh keberuntungan setelah mengikuti kamu untuk jangka waktu tertentu, ucap Du Yun sambil tertawa sebelum melanjutkan, jika kamu tertarik dengan Heaven Cloud Sect ini, kami dapat membawa kamu, dan kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan warisan. Mereka semua mengerti bahwa jika Lindong tidak tiba tepat waktu hari ini, tidak hanya mereka akan kehilangan segel sekte mereka, tetapi jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka di tempat ini. Karena hanya ada 3 segel sekte ini, kemungkinan warisan di dalamnya hanya untuk 3 orang. Aku tidak akan bergabung dan mengambil bagian. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Ada banyak warisan sekte dalam harta karun kuno ini, ucap Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan mengambil salah satu tempat pada grup Moling. Meskipun Heaven Cloud Sekte ini mungkin dianggap cukup besar, itu bukan salah satu yang sangat penting bagi Lindong. Pola pikirnya mirip dengan kelompok Liu Bai.
Warisan sekte ini mungkin tidak dianggap penting untuk Lindong saat ini, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat mengubah nasib kelompok Moling, dan memungkinkan mereka untuk memiliki kualifikasi untuk mengejar ketinggalan dengan para ahli lain dari kekaisaran peringkat tinggi. Aku akan menjaga kalian semua saat kalian masuk. Setelah kalian mulai menerima warisan, aku akan meninggalkan tempat ini, dan bergegas ke daerah yang lebih dalam dari harta karun. Ucap Lindong yang menyuarakan pikirannya. Saat ini, Mo Ling dan dua lainnya semuanya setengah langkah ke Nirvana Stage. Jujur saja, kekuatan semacam ini tidak dianggap apa-apa di medan perang kuno. Karena Lindong sudah membantu mereka sampai saat ini, dia secara alami akan memastikan bahwa mereka dengan lancar menerima warisan. Mo Ling dan tiga lainnya juga merasa sedikit tersentuh ketika mereka mendengar ini. Mereka menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Ketika kami meninggalkan kekaisaran Yan besar saat itu, ayahku, sang kaisar, telah memerintahkan kami untuk mengikutimu." Sepertinya nasihatnya memang tepat, ucap Mo Ling. Ketika Lindong telah berkonflik dengan Lin Langtian saat itu, mereka semua memilih untuk berdiri di sisi Lindong. Berpikir kembali sekarang, mereka semua pasti bersukacita atas pilihan mereka. Meskipun Lin Langtian mungkin memiliki bakat luar biasa, dia memang lebih rendah sebagai teman jika dibandingkan dengan Lindong di hati kelompok Moling. Ayo pergi, kita akan memasuki sisa-sisa sekte ini dan melihat apakah kita bisa mendapatkan harta. Mo Ling menggelengkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba melihat ke arah api kecil di belakang Lindong dan bertanya dengan ragu, "Ini siapa?" "Lin Yan, saudaraku. Kamu pernah bertemu di masa lalu. Dia adalah Demon Tiger yang selalu mengikuti di sampingku. Sekarang setelah dia menerobos ke Nirvana Stage, dia telah membebaskan diri dari tubuh binatang buasnya." Ucap Lindong sambil tersenyum. Hah! Kelompok Moling langsung terpana. Mata mereka sangat terkejut ketika mereka melihat api kecil. Jelas, mereka tidak berharap bahwa sosok itu benar-benar binatang iblis yang telah mengikuti di samping Lindong di masa lalu. Nirvana Stage, ucap mereka beriga. Segera, ekspresi terkejut itu berubah menjadi iri. Level itu adalah sesuatu yang mereka impikan. Itu tidak terduga bahwa binatang iblis di samping Lindong saat ini sudah mencapai tahap ini. Little Flame memberi salam ke kelompok Moling, yang agak dikenalnya, senyum sederhana dan jujur. Namun, senyum itu jelas memiliki beberapa tekanan tambahan ketika itu cocok dengan ukurannya yang sangat besar. "Ayo pergi," ucap Lindong. Lindong melambaikan tangannya. Kelompok Moling mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka mengulurkan tangan mereka, dan tiga segel sekte perlahan melayang ke atas. Setelah itu, mereka berubah menjadi cahaya aneh. Cahaya ini menembak ke arah penghalang cahaya yang menutupi sisa-sisa kuno. Segera, celah perlahan-lahan berduri pada penghalang cahaya itu, yang bisa mengabaikan serangan liar oleh para ahli tahap Nirvana. Kelompok Lindong tidak menunda lama ketika mereka melihat celah itu muncul. Tubuh mereka bergerak dan mereka menyerang di tengah banyaknya tatapan iri. Gemuruh. Seluruh pulau mulai bergetar tepat ketika kelompok Moling memasuki penghalang cahaya. Setelah itu, semua orang melihat sisa-sisa kuno menghilang begitu saja di bawah penutup penghalang cahaya. Semua orang di langit saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah itu, mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Mereka menyebar dengan enggan dan sekali lagi mencari jejak sisa-sisa sekte lainnya, berharap mereka bisa mendapatkan keberuntungan seperti kelompok Moling. Kelompok Lindong dengan penasaran memeriksa sisa-sisa yang muncul di depan mereka, sementara semua orang di langit bertebaran tak berdaya. Ini adalah tanah terbuka kuno yang luas. Di depan tanah terbuka, orang bisa melihat aula sekte kuno. Apakah ini sekte kuno? Moling dan dua lainnya memandang sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Tempat ini mungkin tidak tampak sangat muluk, tetapi juga memiliki suasana yang megah. Cici. Beberapa saat setelah kelompok Lindong masuk, tiga sinar cahaya keluar dari dalam aula sekte. Akhirnya, sinar menutupi Moling dan dua lainnya yang memegang segel sekte. Pada saat yang sama, kekuatan isap melonjak, menarik mereka bertiga ke aula besar. Sepertinya, warisan sekte akan segera dimulai, ucap Lindong. Lindong awalnya terkejut ketika dia melihat adegan ini. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan tawa lembut. "Saudara Lindong, kita akan sangat sopan untuk berterima kasih kepadamu, karena kamu memang benar-benar teman yang terbaik."
Ini adalah berkah kami untuk memiliki teman yang baik seperti kamu, ucap Mo Ling. Kelompok Mo Ling juga merasakan kekuatan pengisapan yang sangat besar. Segera, mereka menangkupkan tangan mereka dengan hikmat ke arah Lindong dan tertawa. Bang! Kata-kata Mo Ling baru saja terdengar ketika tubuh mereka bertiga menembak, dan dengan paksa ditarik ke aula besar. Sebuah penghalang cahaya melonjak di belakang mereka, benar-benar menyegel aula besar. Orang-orang ini, ucap Lindong. Lindong sedikit menyeringai saat dia melihat aula besar yang tertutup rapat. Dia merasa bahagia untuk Mo Ling dan yang lainnya, karena menjadi seberuntung ini. Tanah terbuka kuno ini menjadi kosong setelah kelompok Mo Ling tersedot ke aula besar. Mata Lindong menyapu sekelilingnya sebelum dia memimpin Little Flame dan berjalan menuju tablet batu kuno di tengah-tengah tanah yang terbuka lebar. Tablet batu tidak memiliki seni bela diri seperti yang dibayangkan Lindong. Sebaliknya, tampaknya beberapa informasi tentang harta karun kuno ini dicatat di sana. Jelas, Lindong sangat tertarik dengan info ini. Informasi pada tablet batu menjadi agak kabur karena aliran waktu. Namun, Lindong masih berhasil menguraikan beberapa istilah utama di dalamnya. Aliansi Tiangang, 108 sekte, 16 sekte pelindung, 4 sekte besar yang misterius. Mata Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat kata-kata ini. Yang disebut Tiangang Alliance ini harus menjadi bagian dari aliansi sekte dalam harta karun kuno ini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada 108 sekte. Ini memang ukuran yang cukup besar. 16 sekte pelindung. Mata Lindong berkedip. Sekte awan langit ini tampaknya hanya salah satu dari mereka. 4 sekte misterius yang hebat. Ini harus menjadi anggota tertinggi dari aliansi sekte ini. Sepertinya warisan paling berharga di harta karun kuno ini seharusnya menjadi milik mereka. Liu Bei dan yang lainnya mungkin harus mengikuti warisan mereka juga. Sudut mulut Lindong terangkat sedikit. Jika dia menebak dengan benar, aula dari 4 sekte harus menjadi tempat paling penting dari harta karun kuno ini. Mungkin, pil samsara juga terletak di sana, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.